Setelah tertunda cukup lama, akhirnya tol Trans Jawa bisa terhubung dari Jakarta hingga Brebes, Jawa Tengah. Tapi, apakah tol ini bisa membantu perekonomian di daerah? Kehadiran jalan tol di wilayah Brebes, Jawa Tengah membuat wilayah eks-Karisidenan Pekalongan seperti Brebes dan Tegal kembali menggeliat. Namun kesiapan daerah memanfaatkan infrastruktur ini masih sangat terbatas. Kemacetan yang kerap terjadi di pintu tol Brexit menjadi buktinya. Belum terasa dampak positif dari beroperasinya tol Trans Jawa di wilayah ini. Namun dampak negatif justru nyata terlihat pada usaha kecil di jalur Pantura Brebes. Berkurangnya kendaraan yang melintas menyebabkan para pedagang telur asin kehilangan pelanggan. Beberapa bahkan terpaksa gulung tikar. Pemerintah Kabupaten Tegal dan Brebes telah mencoba memaksimalkan keuntungan dari jalan tol. Akses baru ini menjadi modal dalam mengundang investor untuk mengembangkan kawasan wisata dan mengisi kawasan industri. Meski demikian, pemberdayaan dan perlindungan masyarakat tetap menjadi prioritas Pemda. Sudah berjalan dan investor-investor yang masuk ke Kabupaten Tegal harus MOU dulu dengan bupatinya. Paling tidak salah satu syarat itu adalah paling minimal 75% bahwa pekerjanya harus asli penduduk Kabupaten Tegal. Ini untuk menangkal barangkali nanti MEE kemudian negara-negara tetangga dengan sembarangan membawa tenaga-tenaga kasar ke sini. Di wilayah eks-Karisidenan Pekalongan, industri sebenarnya telah lama tumbuh. Namun beberapa tahun ke belakang, sejumlah industri didera kelesuan. Ini dirasakan industri kok di kota Tegal. Di era kemasan bulu tangkis nasional, tepatnya tahun 80 hingga 90-an, industri kok di kota Tegal pernah menggapai kejayaan. Tak hanya pasar domestik, kok asal Tegal juga diminati di pasar ekspor. Namun seiring turunnya prestasi bulu tangkis Indonesia, pamor industri kok turut sirna. Permintaan kok anjlok hampir 50% ketimbang beberapa tahun lalu. Akibatnya, pabrik kok seperti Sinar Mutiara yang berkerjakan 60 karyawan harus menekan produksi menjadi hanya 300 lusin kok per hari. Bulu tangkis Indonesia sedang menurun ya, itu berpengaruh sekali terhadap animo masyarakat terhadap olahraga bulu tangkis. Moga-moga kedepannya karena pembinaan sedang digalakan kembali, prestasi Indonesia bisa membaik, apalagi dengan Olimpiade kemarin, moga-moga kedepannya industri shuttlecock bisa bangkit semakin ramai kembali. Tak hanya di pabrik, kelusuan produksi juga dirasakan industri kok rumah tangga. Rontoni misalnya, sejak tahun 70-an, pria ini telah memproduksi kok di masa jaya. Pria ini mampu memproduksi ratusan lusin kok per hari. Namun kini produksi koknya tidak lebih dari 40 lusin per hari. Ya belakangan ini ya kadang-kala banyak, kadang-kala sedikit. Nah, tahun lalu ya lumayan lebih banyak. Tapi tahun sekarang tuh cuma sedikit. Tahun lalu kan kadang-kala tiap hari kadang-kala kasih 100, kasih 80, ya paling orang 60 lah. Tapi sekarang paling tinggi itu jadi 60. Jadi 60, terus rata-ratanya 40 lah sekarang ini. Meski turun, namun bagi Rontoni dan sebagian besar perajin kok, industri ini tetap digeluti. Apalagi memproduksi kok memang menjadi satu-satunya sumber penghasilan bagi perajin saat ini. Nah, sekarang karena saya sudah tua, jadi cuma bikin kok. Iya, kadang-kadang cuma bikin apa jala cari ikan apa-apa. Dulu pernah lagi anak saya masih kecil, ya pernah becak anak keding sampingan. Ya kok membutuhkan biaya sih tiap hari. Iya, kalau kerja kau kan bayarannya cuma 1 minggu. Ya, makanya bocah sekolah kan ya itu tiap hari kudune ya. Bukan hanya pabrik kok, sejumlah industri lain di Tegal mengalami masa sulit sejalan dengan lesunya ekonomi nasional. Tak semuanya buruk, kabar baik juga datang dari wilayah ini, salah satunya dari sektor hortikultura. Wilayah eks-Karisidenan Pekalongan, khususnya Brebes, telah menjadi sentra produksi bawang merah. Hampir 40% produksi bawang merah Indonesia datang dari wilayah ini. Namun keunggulan daerah ini tidak berhenti hanya di bawang merah. Kini wilayah ini telah kembali memproduksi bawang putih.
Bukan hanya sekedar bawang putih biasa, namun bawang putih unggulan. Indonesia sebenarnya pernah mengalami swasembada bawang putih. Namun sejak pintu impor dibuka pada tahun 1996, para petaninya banyak yang berpindah tanam dan gulung tikar. Akibatnya, 95% bawang putih Indonesia berasal dari impor. Era kejayaan petani bawang putih di tanah air telah lama pudar. Serbuan bawang putih impor membuat petani meninggalkan komoditas ini. Kini sejumlah petani di Tuel, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah kembali menanam bawang putih. Para petani mengaku bisa meraih keuntungan besar meski pasar masih dibanjiri bawang putih impor. Karena secara fisik itu lebih besar ya, dibanding dengan bawang lumbu hijau. Jadi kalau bawang tawang-mangu ditanam di sini itu secara fisik itu bisa menyamai yang dari impor. Itu hampir menyamai. Itu terbukti tahun kemarin ketika Bank Indonesia demplot di lahan kami. Kembalinya minat petani pada budidaya bawang putih tidak lepas dari kehadiran varietas baru bawang yang lebih efisien. Varietas yang dinamai Tawang Mangu baru ini bisa menekan biaya produksi petani, sehingga harga bawang produknya bisa lebih murah dari bawang impor. Selain itu, ukurannya yang jauh lebih besar menambah minat konsumen pada bawang lokal ini. Awalnya, bibit ini diperkenalkan Bank Indonesia kepada petani sebagai upaya membantu petani sekaligus menekan potensi inflasi. Kenapa kita masuk ke bawang putih? Karena bawang putih ini selalu muncul di 10 penyebab inflasi. Jadi komoditi inflasi itu dihitung dari sekeranjang komoditi. Nah, kalau kita ranking, itu yang namanya bawang putih, bawang merah itu selalu persisten menyebabkan penyebab inflasi. Bukan hanya di Kota Tegal, tapi secara nasional. Jadi alasannya kenapa bawang putih. Terus satu lagi, kita juga mau mencoba menghemat devisa. Jadi bawang putih ini mayoritas sekitar 95% konsumsi bawang putih Indonesia itu diimpor dari negara Tiongkok. Inisiatif Bank Sentral ini disambut positif pemerintah daerah. Pemda Kabupaten Tegal bahkan menyiapkan lahan khusus untuk mengembangkan komoditas ini. Namun lebih dari itu, Pemda mencoba membangkitkan kembali minat petani sekaligus mempromosikan bawang putih asal Tegal ini agar bisa menjadi pilihan konsumen domestik. Mereka terpuruk ketika ada impor dari Cina. Terpuruk. Masyarakat kan snob, kaget dengan barang baru. Sekarang setelah saya menjabat jadi bupati, saya kompori mereka. Saya beri keyakinan mereka. Saya mengatakan, seenak-enaknya barang impor dari Cina, rasanya sudah kececer ketika dia membawa ke sini. Tetapi kalau bawang putih Tegal, bawang putih Kabupaten Tegal, bawang putih Indonesia adalah rasanya 40 kali lipat lebih enak daripada bawang dari Cina. Dengan bibit bawang putih unggulan dan kehadiran jalan tol, bukan tidak mungkin Kabupaten Tegal bisa kembali menjadi sentra produksi bawang putih. Terbangunnya tol Trans Jawa membuat kawasan ini berkesempatan besar menjadi basis industri baru. Wilayah ini juga bisa memperkuat posisinya sebagai sentra pertanian dan perikanan. Bila terwujud, perannya pada perekonomian Provinsi Jawa Tengah bisa membesar. Dalam catatan Bank Indonesia, wilayah eks-Karisida dan Pekalongan hanya menyumbang kurang dari 13% ekonomi Jawa Tengah. Kontribusi terbesar datang dari Kabupaten Brebes dan Kabupaten Tegal. Konsistensi pemerintah daerah untuk membangun iklim usaha ideal sangat diperlukan, sehingga arus investasi bisa lebih deras datang. Tanpa itu, wilayah ini hanya akan menjadi perlintasan jalan tol yang tidak memberikan manfaat bagi warganya. Ternyata tidak semua pihak diuntungkan dengan kehadiran jalan tol ini. Untuk itu, peran pemerintah daerah menjadi kunci agar jalan tol ini bisa memberikan manfaat bagi semua pihak. Asep Toha Mahfud, Rizi Mulda, Kompas TV, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.